Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1. di sini kami akan menjelaskan secara singkat materi tentang memahami sistem informasi dan keunggulannya. Saya Evan Agung Junio. Saya Dini Rosida Rahmawati. Saya Yeyun Puspitasari. Saya Rifdianti Listiani. Saya Badria. Saya Anafi Asmaul Husna. Berikut penjelasan materi singkat dari kelompok kami. Check it out. Oke guys, untuk materi kali ini saya awali dengan sejarah dari sistem informasi itu sendiri. Jadi untuk tinjauan mengenai sejarah dari sistem informasi itu mencakup peninjauan kembali pada bagaimana piranti keras telah mengalami evolusi dan bagaimana penerapannya dari waktu ke waktu. Dalam kurun waktu sekitar setengah abad ya kurang lebih sejak munculnya komputer digital untuk tujuan umum pertama kali itu dipasang di sebuah organisasi bisnis. Jadi perangkat keras ini telah mengalami berkali-kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai pengurangan secara dramatis. Jadi kapasitasnya itu semakin diminimalisir dari waktu ke waktu. Maka dari itu zaman dahulu untuk menyimpan sebuah data hanya dengan kapasitas 10 MB saja itu membutuhkan alat yang sangat besar, alat penyimpanan yang sangat besar. Namun evolusi yang terjadi sekarang, flash disk yang kecil saja itu sudah mampu menyimpan hingga 1 tera. Jadi sudah mengalami berlipat-lipat ukuran, namun juga size ukuran dari wujud penyimpanan itu sendiri itu sudah terminimalisir berlipat-lipat kali. Dan untuk evolusi di bidang aplikasi komputer ini telah menjadi 4 ya, mulai dari sistem fisik, sistem virtual, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Untuk sistem fisik ini contohnya seperti bahan baku yang berwujud, misalnya karyawan atau sumber-sumber daya yang berwujud lainnya. Lalu ada sistem virtual. Jadi sistem virtual ini cerminan dari sistem fisik namun berbentuk perangkat lunak atau software, juga bisa dikatakan seperti itu. Dan ada sistem terbuka. Sistem terbuka ini aplikasi yang bisa diakses oleh siapapun, sehingga siapapun, semua orang bisa menjadi pengguna dari aplikasi tersebut. Lalu sistem tertutup itu sama seperti sistem terbuka, sama-sama aplikasi, namun hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu. Jadi tidak semua orang bisa mengakses dari aplikasi dengan sistem tertutup tersebut. Lalu untuk sistem informasi manajemen ini kan suatu sistem yang berbasis komputer yang membuat informasi itu bisa tersedia bagi semua pengguna yang sekiranya kebutuhannya itu serupa dengan akses yang diberikan oleh aplikasi itu sendiri. Lalu ada model, ya ini gambaran dari model sistem pemrosesan transaksi. Semuanya berawal dari lingkungan yang kemudian akan berakhir untuk lingkungan juga. Jadi dari lingkungan itu disaring sehingga menjadi transformasi sumber data fisik output dan sumber data fisik input. Lalu dilakukan processing sehingga menjadi basis data. Jadi itu udah masuk ke sistem pemrosesan transaksi. Lalu diproses kembali menjadi perangkat lunak, piranti lunak pemrosesan data, yang kemudian nanti disaring oleh manajemen
sebelum akhirnya nanti disampaikan kembali ke lingkungan yang telah berbentuk menjadi data atau informasi. Jadi model sistem pemrosesan transaksi ini pada dasarnya itu berawal dari lingkungan yang juga akhirnya kembali ke lingkungan, seperti itu. Sistem kantor virtual. Aplikasi ini disebut pengolahan kata. Ini adalah awal dari otomatisasi kantor, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Sistem-sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administratif, namun kini mereka biasanya disebut sebagai suatu sistem produktivitas pribadi. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan DSS. Suatu sistem pendukung pengambilan keputusan atau disebut dengan DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Satu contoh adalah DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualannya. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau biasa disebut dengan ERP. Suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau biasa disebut dengan ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Tingkat-tingkat pada manajemen. Yang pertama, puncak, yang kedua menengah, yang ketiga rendah. Pada puncak hierarki organisasi, yaitu seperti presiden dan wakil presiden, disebut sebagai tingkat perencanaan strategis. Keputusan mereka berdampak pada keseluruhan organisasi selama bertahun-tahun kemudian. Pada tingkat menengah meliputi direktur produk dan kepala divisi, disebut sebagai tingkat kendali manajemen. Manajer tingkat menengah bertanggung jawab untuk menjalankan rencananya dan memastikan tercapainya tujuan. Tingkat terakhir yaitu tingkat rendah meliputi kepala departemen dan pimpinan proyek. Tingkat ini disebut tingkat kendali operasional karena disinilah operasi perusahaan benar-benar terjadi. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, merencanakan apa yang akan dilakukan. Kemudian berorganisasi untuk menjalankan rencana, mengisi organisasi dengan sumber daya yang diperlukan, mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan rencana, yang terakhir mengendalikan sumber daya dan menjaga tetap pada jalurnya. Peranan manajerial ada 3. Yang pertama, peranan interpersonal. Figur pimpinan manajer melakukan tugas-tugas seremonial seperti memberikan tur ke fasilitas bagi tamu yang berkunjung. Yang kedua, peranan informasional. Monitor manajer terus mencari informasi yang berisi kinerja unit. Indera manajer memindai aktivitas internal unit maupun lingkungannya. Yang ketiga, peranan keputusan. Wirausaha manajer melakukan perbaikan yang permanen terhadap unit, seperti mengubah struktur organisasi. Tahapan-tahapan pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen, mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Keempat, aktivitas peninjauan. Tahapan-tahapan pemecahan masalah ada 4. Yang pertama, aktivitas intelijen. Aktivitas intelijen yaitu mencari kondisi yang membutuhkan solusi dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang keempat, aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masalah. Masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Komputer dan komunikasi juga sedang mengalami penggabungan. Telepon genggam kini memiliki browser, email, kemampuan foto, serta fitur-fitur penyutingan. Kemajuan-kemajuan ini
diartikan bahwa di masa depan komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Keunggulan teknologi informasi. Yang pertama, membantu mempercepat pekerjaan manusia. Yang kedua, mempermudah komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, mempermudah proses transaksi keuangan. Dan yang keempat, teknologi informasi sebagai hiburan.